yang telah menyelesaikan bacaan surah Al-Kahfi hari ini telah banyak-banyak bersalawat untuk Nabi, sudah bersiap-siap juga barangkali ingin bersedekah, dan tentunya bagi laki-laki yang beriman, muslim, mukim, wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah siang hari ini. Ini bukanlah permulaan daripada khutbah, tapi semata-mata adalah mengantar waktu, menjemput kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyampaikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak merasa yang paling baik, namun pemirsa sekalian, Allah taala mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat penampakan kalian, tapi yang Allah Subhanahu wa taala akan lihat hati-hati kalian yang saat ini dengan ikhlas ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Topik tentang komunis ini dari pekan lalu kami sempat angkat, namun belum tuntas untuk kita bicarakan. Hari ini kita untuk mencoba kembali karena memang masih tanggal 2 September. Ya. Masih tanggal 2 Oktober. Perburuan sisa-sisa komunis ini masih terjadi di Angkatan Darat, di TNI, di tahun 65. Hari ini kita ingin hanya sekedar mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra la tanfa'ul fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah beri peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Komunis merujuk kepada etimologi, ya, pengertian bahasa dari komunis itu sendiri, ya, berasal tentunya dari bahasa Inggris, ya, yang bahasa Inggris pun disadur dari bahasa Latin yang berarti barangkali common atau universal. Namun secara spesifik komunis ini adalah ideologi, ya, ideologi yang di dalamnya menyangkut tentang filsafat, politik, sosial, ya, ekonomi. Tujuannya adalah terciptanya common ataupun community ataupun masyarakat komunis, ya, dengan aturan sosialnya yang utama adalah kepemilikan, ya, alat-alat produksi secara bersama. Jadi tidak ada kelas sosial, tidak ada individu, tidak ada hak perseorangan, semuanya adalah milik, ya, dalam hal ini sistem ataupun negara, ya, kemudian digunakan untuk semua masyarakat yang ada. Dia berbeda dengan komunis ini, bertolak belakang dengan kapitalis. Kapitalis di mana semua alat-alat produksi dimiliki oleh individu, sehingga yang kuat bisa saja memakan yang lemah dan tidak ada urusannya siapa yang lemah, hanya karena dia mungkin kalah di dalam berpacu ataupun berkompetisi. Yang menang, ya, biarlah dia banyak, besar dan seterusnya, ya, dan artinya negara berlepas tangan dari hal seperti ini yang tidak jarang terjadi kesenjangan ataupun perbedaan, terciptanya kelas, status sosial, ya, dan ini adalah kritik-kritik dari komunis itu sendiri. Posisi Islam sebenarnya jelas, bukan mengambil semua hak individu, kepemilikan, ya, bagi perorangan, diberikan kebebasan bagi orang memiliki alat produksi, memiliki kepemilikan lahan, silakan dalam Islam, silakan. Namun di balik dari kepunyaan yang kita miliki tersimpan hak-hak orang lain, ya. Ada pemerataan, namun pemerataan yang tidak radikal, yang tidak totalitas seperti pemilikan bersama yang dimiliki oleh komunis, ya. Jadi berada di antara dua kutub, ya, kutub kapitalis dan kutub komunis. Disitulah keadilan Islam, ya, dengan, ya, ajaran ekonominya, dengan zakatnya dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita hari ini karena dia adalah jangan lupa, sekedar mengingatkan, saya ingin membatasi sedikit pembahasan tentang komunis ini dengan yang ada di Indonesia. Ya, Soekarno pernah berpesan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Untuk apa sejarah? Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya seperti orang yang bangun tidur, ya, yang lupa ingatan.
Dia tidak tahu ketika dia bangun siapa dia, apa dia kemarin, ya, dan seterusnya. Demikian juga dengan halnya bangsa yang kehilangan sejarah. Oleh karenanya, spesifiknya untuk kaum muslimin, kita kaum muslimin ini bukan hanya dijajah masa depan kita, namun sebenarnya perang terhadap kaum muslimin hari ini, kita juga diperang masa lalu kita. Bagaimana orang memerangi masa lalu kita? Adalah dengan menghilangkan sejarah-sejarah atau berusaha untuk melupakannya. Sayang sekali, ya, penyakit cepat lupa seperti ini, ya, amnesia sejarah ini diidap oleh sebagian besar manusia, khususnya kaum muslimin. Maka pengulangan kembali perlu dilakukan, dan Al-Quran sendiri, ya, mengajarkan kita untuk tidak amnesia terhadap sejarah. Bahkan Al-Quran jauh melampaui abad dan waktu, mengingatkan kembali sejarah kesejahteraan tentang Adam alaihissalam dan permusuhan dengan iblis. Di sanalah orang-orang beriman selalu mengambil kewaspadaan. Kesalahan-kesalahan orang mengatakan, Ustadz, bukankah Islam mengajarkan untuk memaafkan kesalahan, ya, untuk melupakan persoalan? Ya, wajib kita memaafkan. Wajib kita untuk selalu menyayangi. Namun, ya, wajib kita memaafkan, wajib juga kita tidak boleh melupakan. Kalau ada orang yang salah terhadap kita, kita akan maafkan dia. Bahkan justru sebelum dia minta maaf kepada kita. Namun, kesalahan yang dia lakukan, jangan sampai lupa. Sehingga kalau disingkat, saya suka memaafkan, tapi saya tidak mudah untuk melupakan. Kenapa? Kita tidak boleh melupakan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Karena Rasulullah SAW berwasiat, al-mu'min la yaqau fi hafrin, ya, marratain. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Seorang yang beriman itu tidak akan pernah terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan 2 kali. Tidak akan masuk lubang 2 kali seorang mukmin. Maka kalau ada orang yang selalu disalahin, dizolimi, atau melakukan kesalahan ulang-ulang seperti itu, tidak, ya. Orang mukmin, orang beriman, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esoknya dia akan selalu usahakan lebih baik daripada hari ini. Di dalam berbangsa, bernegara, kita memandang, ya, kecintaan terhadap negeri ini, kita pun selalu waspada. Saya pribadi, barangkali kalau antum merunut kajian-kajian saya di Jack Kopi ini, sempat saya terkecoh ataupun salah persepsi mengenai komunis ini. Karena memang ketika saya membahas tentang kebangsaan, saya tertarik dengan konsep nasakomnya Soekarno, nasionalis, komunis, dan nasionalis agama dan komunis. Kita mengira bahwa negara ini diusung oleh kaum komunis, oleh kaum nasionalis, dan kaum agama. Dan saya sempat mempersonifikasikan seolah-olah Indonesia ini seperti negara Madinah sebelum Rasulullah SAW datang. Di mana ada kaum Aus, kaum Khazraj, dan kaum Yahudi. Satu di antara ketiganya saling berebut untuk mendapatkan kepemimpinan. Ya, sehingga 5 tahun sebelum Nabi memasuki Madinah, tidak ada seorang pemimpin pun yang unggul ataupun terpilih dengan suara aklamasi. Kenapa? Ketika muncul satu pemimpin, 2/3 lawan, ya, politiknya yang ada di lapangan. Ya, walaupun memang teori pilkada hari ini, siapa yang mengantongi suara sepertiga dari penduduk atau populasi pemilih, maka berarti kemenangan baginya. Namun itu tidak berlaku di Madinah. 2/3 dari, ya, jumlah penduduk Madinah akan menjadi musuh bagi siapapun yang mengandalkan diri menjadi pemimpin. Dari Aus ada lawannya Khazraj dan Yahudi. Dari Yahudi berhadapan pun dengan Aus dan Khazraj. Bahkan pertentangan ini makin tajam. Yahudi pun makin frustasi. Sampai orang Yahudi mengancam orang-orang Aus dan Khazraj. Demi Allah, zaman ini adalah zaman kenabian. Kalau Nabi itu muncul, ya, sanadbahukum, kami akan sembelih kalian, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj pun tidak ingin kalah. Maka ketika mereka datang berumroh ataupun berhaji di Mekah, mereka dengar ada seorang nabi, ya, yang memproklamirkan diri bahwa dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya sama dengan sifat yang diuraikan oleh orang Yahudi di Yathrib. Maka cepat-cepat utusan Aus dan Khazraj menemui Rasulullah dan yakin dialah nabi. Cepat-cepat mereka masuk ke dalam Islam. Salah satu di antara alasan Aus dan Khazraj pada saat itu apa? Cepat-cepatlah kita menjadi pengikut Nabi. Sebab kalau tidak,
Ya, orang-orang Yahudi mengancam mereka akan menyembelih kita. Kalau mereka yang duluan bagaimana? Jadi ini adalah persoalan tentang waktu. Sama dengan kudeta 30 SPKI, kata Aidit, jangan sampai kita terlambat dari ABRI tanggal 5 Oktober di hari ABRI. Ya, karena siapa yang menang, dia adalah ini persoalan waktu. Sehingga pemberontakan itu atau penculikan itu mereka lakukan di tanggal 29 ya September 1965. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan komunis di Indonesia? Apakah hari ini anak-anak komunis mengatakan kalian jangan sembarangan, kami pernah memberontak terhadap ya Hindia Belanda. Ya, berulang-ulang kami memobilisasi buruh, petani, bahkan 13.000 orang ditangkap oleh Hindia Belanda dipekerjakan ke Papua. Ya, karena pemberontakan. Terhadap siapa? Terhadap Belanda. Jadi jangan ujuk-ujuk, apalagi kalian selalu mengatakan bahwa negara ini didirikan oleh para ulama, oleh ya para mujahidin, oleh kaum muslimin. Peran kami PKI juga ada. Adakah peran komunis terhadap negeri ini? Dan ini yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Dari mana sejarah ini bermula? Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ada kopi di hadapan antum, silakan cicipi dulu sebelum dia dingin. Saya juga insya Allah akan menikmati sajian dari kopi khas Jack Kopi insya Allah. Ya, antum bisa nyerumput kopi di sini dengan menu-menu masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih sekali lagi kami terhadap Jack Kopi yang telah menjadi prakarsa acara kajian kita siang hari ini. Dan kalau antum menikmatinya sekarang, ya hukumnya gratis. Bismillah. Masya Allah, orang-orang yang biasa minum kopi tahu membedakan rasa. Dan pemirsa yang ada di rumah, cukup antum minum kopi dan seduh sendiri, karena memang kopi ini cukup mujarab di hari Jumat menjelang siang, biar tidak tertidur ketika Tuan Khatib sedang berkhutbah. Kita kembali lagi, temui orang-orang komunis di tahun 1914, ketika negeri ini masih di bawah kangkangan penjajah Hindia Belanda. Dan negara saat itu bernama Hindia Belanda. KTP kita bernama Hindia Belanda. Ya. Dan sampai hari ini samudra itu belum berganti menjadi samudra Indonesia. Orang masih menyebut Samudra Hindia. Ya. Yang ada di sebelah barat daya apa barat laut? Barat daya, ya, negeri kita ini samudra itu masih bernama Samudra Hindia, walaupun sebenarnya lebih bagus dinamakan Samudra Indonesia. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, turun dari kapal Belanda ada 85 tokoh didominasi oleh orang-orang Belanda. Mereka memahami, mereka menganut ya paham komunis, ya penganut ateis. Dan 85 orang Belanda ini ya memang mereka sudah asalnya komunis yang ada di Belanda. Mereka tidak puas juga dengan pemerintahan kapitalis Belanda pada saat itu. Namun kalau mereka merubah dari tanah Belanda sendiri, itu tidak mungkin. Mencari celah, dan memang keunggulan daripada komunis ini licik. Ya, mereka seperti setan, ya, sangat lihai mencari alasan dan celah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kalau ingin menghancurkan pemerintahan kapitalis Belanda, hancurkan dari asalnya. Di mana Belanda ini mendapatkan kekayaan saat ini. Dan pohon kekayaan Belanda itu ada di Hindia Belanda, di Nusantara, Indonesia saat ini. Maka datanglah ke 85 tokoh Belanda tersebut, salah satu pemimpinnya bernama Henk Sneef Lid. Ya, mereka tiba di Indonesia menjadi pegawai Belanda dan mulailah ya mereka membuat sebuah perhimpunan ataupun persyarikatan. Sebelum saya lanjutkan persyarikatan yang digagas oleh Henk Sneef Lid ini,
keadaan Hindia Belanda ataupun Nusantara pada saat itu memasuki abad ke-19 sedang surplusnya ekonomi. Artinya kalau kita melihat statistik ekonomi, ya, inflasi tidak ada, cadangan devisa masuk, dan memang sangat makmur bumi Nusantara ini. Kalau antum bertanya, kenapa kita rela 350 tahun dijajah? Ya, sebenarnya penjajahan pada saat itu tidak juga setengah-setengah mati. Sama dengan hari ini kita ini sebenarnya dijajah. Ya, semua ekonomi kita dikuasai, tapi kita masih kipas-kipas, ya, kipas-kipas angin, masih minum kopi. Padahal jamaah sekalian, ketika kita terbangun ini, semua penjajahan menguasai kita. Ya, kita pergi ke kamar mandi, sikat gigi Unilever dari Inggris yang kita pakai, ya kan? Bulu sikatnya dari Cina. Ya, sabun produksi mungkin Prancis, minyak wanginya Italia yang kita pakai, bahkan sepatu Cina, motornya Jepang. Ya, kita pun memakai songko ini, ya, saya made in Cina ini. Cuma sekali dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi kita menganggap ini, ya, saya masih baik-baik sekali. Ya, perasaan bahwa membuat sebuah bangsa berdikari, ya, kata Soekarno, ya, berdiri di atas kaki sendiri, ini tidak terpikirkan. Yang penting semua impor. Biar garam impor. Demi untuk uang partai tentunya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ekonomi Hindia Belanda pada saat itu cukup makmur sebab seluruh suplai rempah, karet, timah, ya, artinya dari sayuran, buah sampai tambang disuplai oleh daerah Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Dan Indonesia ini terkenal di seluruh dunia, jamaah sekalian dirahmati Allah. Tahukah antum sejarah tentang Fir'aun? Fir'aun itu tidak akan mungkin kita lihat sekarang jasadnya menjadi keras kalau bukan rempah-rempah yang dikirim dari Indonesia. Karena salah satu alat ataupun salah satu ramuan untuk membalsam mumi Fir'aun berasal dari Indonesia, dan itu tidak terdapat di daerah lain. Namanya adalah kapur. Ya, kapur dari daerah yang namanya Barus. Ya, pedagang-pedagang Yaman lah yang memang sebelum Islam sudah terbiasa dengan kita Indonesia. Mereka lah yang membawa kapur Barus itu, dan kapur Barus itulah yang digunakan oleh, ya, orang-orang untuk mengawetkan jenazah dari Fir'aun menjadi mumi yang kita lihat saat ini. Maka kalau berbicara tentang ekspor Indonesia atau ekspor Nusantara sejak dari dahulu kala. Kita kembali lagi, kesenjangan ekonomi mulai tercipta di Belanda dengan surplus masuknya, ya, laju pengiriman barang dari Indonesia, jamaah sekalian, ternyata tidak dinikmati oleh semua orang yang menghuni kolong Hindia Belanda pada saat itu. Kenapa? Belanda gagal merawat, ya, fenomena rasial pada saat itu. Bahkan Belanda merawat, ya, kelas sosial, kelas ras yang ada pada saat itu dengan membagi penduduk di Hindia Belanda itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi merekalah penduduk Eropa. Dalam hal ini Belanda. Penduduk kelas 2 mereka adalah didominasi oleh orang-orang Tionghoa yang menjadi kaki tangan Belanda, ya, menjadi rentenir, menjadi, ya, pengisap darah atau perpanjangan dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dan kelas ketiga, kelas sosial yang ketiga adalah kaum pribumi. Yang tertindas inilah kaum pribumi. Kalau dilihat mayoritas agama mereka semua rata-rata kaum muslimin. Atas persaingan yang tidak sehat di dalam membagi kue daripada ekonomi pada saat itu, orang-orang pribumi akhirnya mereka bersepakat di dalam satu paguyuban, satu organisasi. Tujuan mereka apa? Untuk mengimbangi ketidakstabilan ataupun neraca ekonomi pada saat itu yang oleh Belanda diberikan leluasanya kepada orang-orang Tionghoa. Organisasi yang didirikan pada saat itu bernama Syarikat Dagang Islam, Syarikat SDI, Syarikat Dagang Islam, dengan tokoh sentralnya bernama Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya. Hos Cokro Aminoto
Bisa dikatakan dia sebenarnya bapak bangsa. Karena orang-orang belajar dari dia tentang organisasi, tentang politik, tentang perkembangan, tentang kepemimpinan dari Hos Cokro Aminoto. Dan memang sejarah membuktikan tokoh-tokoh nasional kita, Soekarno, Kartosuwiryo, ini tidak lain kecuali para santri yang menghuni rumah dari Hos Cokro Aminoto itu sendiri. Termasuk Soekarno. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soekarno anak kesayangan Cokro Aminoto. Makanya menjadi anak mantunya, ya. Namun Soekarno mengatakan di dalam buku yang ditulis oleh Cindy Adams itu, antum mengatakan, ya antum baca di situ, apa Soekarno tidak cinta terhadap anaknya Cokro Aminoto? Kata Soekarno, saya melihat dia itu dari kecil, ya, dari kecil. Artinya dari sejak ingusan, ya, sampai ketika besar. Maka ketika kami dinikahkan, ya, oleh guru mereka, maka Soekarno tidaklah melihat dia itu kecuali seperti adiknya. Ya, susah sekali artinya membangkitkan bahwa sebagai hasrat, syahwat, sebagai suami istri. Karena mereka terdidik bersama dari kecil. Ya. Akhirnya Soekarno meninggalkan ataupun mentalak, ya, istri dari anak dari Hos Cokro Aminoto itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita kembali lagi. Maka orang-orang di Indonesia tergabung di dalam Syarikat Dagang Indonesia, SDI, Hos Cokro Aminoto. Dan mereka memang anti kapitalis. Yang pemerintah oleh Belanda sendiri adalah kapitalis. Mereka ingin berubah. Namun ya, perubahan itu tentunya harus didukung oleh grassroots, ya, oleh lapisan rakyat yang banyak, supaya keanggotaan atau keorganisasian itu menjadi kuat di mata Hindia Belanda. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Heinz Nevliet dengan 85 orang, ya, Belanda tersebut datang di Indonesia, mereka membentuk sebuah syarikat yang sama. Mereka namakan syarikat itu, ini bahasa apa dulu? Bahasa Holland sadiki. Jadi Ustadz setengah mati bacumu. Iya. Hulo-hulontalo ini bahasa ini. Tapi kalau disingkat dia menjadi ISDV, bukan ISDF. Ya. ISDV kalau dibahasakan Gorontalo, dibahasakan Bolang Itang ataupun bahasa Indonesia, kira-kira namanya Serikat Buruh Sosialis Demokrat. Ya. Ustadz tidak bisa menghafalkannya ISDV itu. Tapi antum ketik saja ISDV pasti akan muncul di Wikipedia in DP arti. Nah, so itu DP bunyi. Bahasa Inggris juga ini setengah mati. Lain DP tulisan, lain DP baca. Iya kan? Kadang-kala padahal kalau orang tertati-tati baca Al-Quran, tidak ada orang menertawakannya. Ya, biar ini so jadi khotib Jumat, kong jaga sertifikasi orang, belepotan DP baca Quran, tidak ada orang yang tertawa. Oh ya, Masya Allah, kuat dia. Yang penting radikal. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi coba kalau antum baca bahasa Inggris belepotan, ditertawai seluruh dunia. Dunia maya maksudnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Organisasi yang didirikan oleh Nevliet ini, yang bernama ISDV, menjadi semacam organisasi saingan daripada Syarikat Dagang Islam. Namun, di dalam pandangan politiknya, mereka sama-sama anti kapitalis. Walaupun keideologi ini bisa bertemu dengan sama-sama anti kemapanan, ya, anti kelas sosial ataupun kapitalis itu sendiri, ya. Namun mereka berbeda. Kenapa? Landasan Syarikat Dagang Islam, SDI, Islam. Landasan daripada organisasi komunis ini adalah ateis, peniadaan tentang Tuhan. Maka mengumpulkan dua hal ini seperti menggabungkan antara dua kutub magnet, akan tolak menolak. Makanya di situ Soekarno sebenarnya dikritik ketika gagasannya tentang Nasakom. Bagaimana mungkin mau menggabungkan antara nasionalis, komunis dan Islam ataupun agama? Ketika hal ini walaupun komunis dan Islam bisa satu, sama-sama al-alamiyah, sama-sama ajarannya universal, tapi sama-sama saling mengkufurkan. Demikian pun Islam dengan nasionalis. Kadangkala nasionalisme yang terlalu memuja kebudayaan lokal, yang terlalu memuja lokal dan anti yang mereka sebut dengan anti ajaran dari luar, ya,
Ini kadang-kala sering terjadi tabrakan budaya. Makanya tidak salah bila mana ada orang-orang nasionalis yang memang sedikit wawasan mereka terlalu mengagungkan konde dibandingkan jilbab. Ya, itu contoh pertentangan antara kaum nasionalis dengan agama. Akibat ketidakpahaman ataupun dangkalnya wawasan dalam masalah ini. Ya, orang lebih mengandalkan bahwa kidung lebih merdu dibandingkan dengan panggilan azan. Itu contoh adalah perseteruan antara nasionalis dan agama. Sehingga mengumpulkan Nasakom, ini menurut orang katanya Soekarno tidak paham. Atau seolah-olah, ya, atau dia memang ada kepentingan sesaat di balik itu. Karena memang ini seperti air dan minyak ketika dikumpulkan. Jamaah sekalian, kita kembali lagi kepada ISDV. Di awalnya Syarikat Dagang Islam sangat apresiatif dengan ISDV ini. Sama-sama visinya. Mau menyejahterakan masyarakat bawah, khususnya kaum buruh dan tani. Makanya tidak heran banyak toko-toko SD ini kan berubah menjadi syarikat Islam. Banyak toko-toko yang kita lihat bahwa toko-toko syarikat Islam menyeberang ke komunis. Sehingga ada istilah dalam sejarah SI merah dan SI hijau. Antum jangan bertanya siapa itu Semaun. Bahwa dia adalah toko syarikat Islam yang menjadi toko komunis itu sendiri di Indonesia. Adanya kesepahaman seperti itu. Namun Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim melihat fenomena penyeberangan partai, penyeberangan dari syarikat Islam menjadi pengurus daripada komunis pada saat itu, makanya Haji Agus Salim menetapkan di antara garis-garis besar organisasi tidak boleh merangkap jabatan. Jadi kalau antum organisasi CSI, jangan masuk ke organisasi yang lain. Dalam hal ini untuk membatasi penyeberangan, ya, atau berdiri di antara dua kaki tersebut. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. ISDF dan Syarikat Islam tumbuh, ya. Dan ini ISDF lahir di tahun 1914, tokoh-tokohnya Belanda, pengikutnya banyak pribumi. Masuk organisasi ini. Kenapa banyak pribumi? Iming-iming dari pengurus bahwa apapun persoalan kaum buruh dan tani diberi kemudahan. Sama dengan sekarang ini kita orang bergabung, oh Ustadz ada naik XPX begini, gabung dengan kita orang di klub. Supaya apa? Barangkali kalau mau dapat tilang nih data lalu susah mau urus. Kenapa dia? Ini sebagai contoh saja ya, bahwa komunitas menjadikan kita kadang-kala menjadi kuat. Karena banyak jaringan yang bisa memudahkan itu urusan. Ketimbang sendirian. Maka kaum buruh dan tani menjadi semacam ada induk semang yang mengurusi urusan mereka. Ketika mereka memiliki ataupun menjadi anggota daripada organisasi ISDF. Maka bertambah dari hari ke hari. Berdasarkan pertambahan ya anggota tersebut dan rata-rata dihuni oleh pribumi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Saya sebenarnya agak panjang lebar membahas tentang ISDF ini. Kita bertanya apa tujuan ISDF ini? Mau menyejahterakan buruh dan tani di Indonesia? Bukankah itu bagus Ustadz? Mereka mau mengumpulkan kaum buruh tani di Indonesia untuk disejahterakan? Tidak. Bukan itu alasan mereka menyejahterakan kaum buruh dan tani. Tidak. Tapi menjadikan kaum buruh dan tani sebagai alat untuk menekan pemerintah Hindia Belanda. Di mana kalau mereka berhasil menguasai kaum tani dan buruh mayoritas di Indonesia, sekali pemogokan pabrik-pabrik Hindia Belanda tidak jalan. Dan siapa yang mau paksa? Hanya syarikat pekerja yang bisa mengkoordinir, mengakomodir para pekerja ini. Sehingga tawaran-tawaran politik menjadi kuat. Karena didukung oleh mayoritas. Dan itu tujuannya. Untuk menekan pemerintah Hindia Belanda. Menekan apa ikhwan? Saya sebut di awal tadi. Kaum komunis ini mau mengganti pengurus ataupun pejabat ataupun pemerintah kapitalis Hindia Belanda supaya menjadi pemerintah sosialis. Dan itu yang banyak terjadi. Ya, tumbangnya dinasti Tsar Rusia, keinginannya bukan menghilangkan Rusia, tapi diganti dengan pemerintahan sosialis. Ya, demikian juga dengan penumbangan kekuasaan dinasti Qing di Cina semata-mata untuk menaikkan ya tusung
yang berhaluan sosialis. Di semua negara begitu. Ya, Fidel Castro juga seperti itu. Bukan mau menghilangkan ya ataupun meruntuhkan Kuba atau menjual Kuba itu sendiri, tapi semata-mata mengganti pemerintahan yang kapitalis menjadi sosialis. Dan itu tujuan dari orang-orang komunis ISDF di awal tadi. Ingin mengganti pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan sosialis. Dan itu dimulai dari Hindia Belanda, yaitu di Indonesia. Keinginan itu jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, mulai mereka lakukan dengan yang namanya tes water. Ya, tes water adalah tes semacam kita melempar air ke kolam renang. Namanya tes water. Lempar air ke kolam renang, coba ukur seberapa berat, seberapa besar gelombangnya. Dan kadangkala orang untuk mengukur seberapa DP massa, bisa saja tes water ini. Berapa barangkali ini pendukungnya. Maka hanya 2 tahun sesudah berdirinya organisasi ISDV, tahun 1914 ke tahun 1917, mereka mulai memobilisasi buruh dan tani untuk membakar pabrik. Buat kerusuhan. Supaya apa? Jemaah sekalian dirahmati Allah, tuntutan mereka pada saat itu untuk diakomodir aspirasi buruh dan tani ini, bagi kesejahteraannya. Ini di awal-awal jemaah sekalian dirahmati Allah. Mereka membakar pabrik, ya, properti, ya, merusak apa-apa yang dibangun Belanda pada saat itu. Maka oleh Belanda jemaah sekalian dirahmati Allah, kerusuhan itu ditindak, ditangkap semua para tokoh dari organisasi ISDV dan dikembalikan mereka ke Belanda. Namun disebutkan ada beberapa orang yang tetap tinggal di Indonesia karena dakwaannya bahwa mereka tidak terlibat langsung. Pulang tokoh-tokohnya, termasuk Heinz Nevelt ini ke Belanda tahun 1917. Namun jamaah sekalian dirahmati Allah, atas kerusuhan itu Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pribumi yang menjadi anggotanya. Ada yang dihukum gantung, hukuman mati, ada yang kerja paksa. Dan itu ribuan ikhwan. Sekali lagi kerugian itu kerugiannya siapa? Kerugiannya rakyat. Kerugiannya orang kecil. Sedangkan pemimpinnya enak-enak pulang ke tanah air. Tidak ada dosa. Hanya orang-orang kecil yang menanggungnya. Dan ini adalah salah satu karakteristik yang antum harus garis bawahi. Bahwa selamanya kekuasaan komunis di mana saja, di bumi mana saja, korban yang paling terbanyak yang mereka akan jadikan dia sebagai tumbal adalah rakyat kecil. Kaum buruh dan tani. Ya. Antum silakan garis bawahi dan baca semua. Yang dilakukan Hitler apa? Ya. Yang dilakukan oleh jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang dilakukan di Kamboja, ya, oleh pemerintahan Pol Pot apa? Dan apa yang dilakukan oleh Cina sendiri sampai hari ini terhadap kaum Uighur, tidak lain dan tidak bukan. Maka yang akan menanggung akibat ketika komunis hidup, tetap ujung-ujungnya rakyat kecil, ya, kaum buruh, kaum tani. Dan ini yang terjadi tahun 1917. Kerusuhan yang diinisiasi oleh SDV ini tidak menjadikan organisasi ini dibubarkan. Makanya dia tetap jalan. Hanya pemimpin-pemimpin yang pulang ke Belanda. Ya, oleh karenanya jemaah sekalian, organisasi SDV ini terus tumbuh, terus hadir di Indonesia. Namun mereka berubah nama menjadi PKH, Partai Komunis Hindia. Partai Komunis Hindia, namun mayoritas pemimpinnya atau pengurusnya adalah kini orang-orang pribumi, bukan lagi orang-orang Belanda. Tentu yang dimaksud orang-orang pribumi yang telah mengakomodir, ya, ideologi, ya, yang sudah di-training, yang sekolah partai seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 1920, dan tolong antum perhatikan ini hitungan tahunnya ini. Ya, karena ini adalah kajian sejarah erat kaitannya dengan tahun. Dan kita cuma menjumlah 17 ke 20. Di tahun 20, jamaah sekalian dirahmati Allah,
kebijakan dari komunis Rusia pada saat itu untuk menyeragamkan gerakan di seluruh dunia, maka dianjurkan terhadap semua gerakan komunis yang ada di negara-negara supaya membentuk partai. Karena partailah satu-satunya kendaraan untuk bisa merebut kekuasaan. Maka termasuk tokoh-tokoh di Indonesia dianjurkan untuk membuat partai. Maka yang tadi adalah partai, saya bingung apa dia partai atau perhimpunan, Komunis Hindia, PKH, berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Maka kalau ditanya tahun berapa Partai Komunis Indonesia lahir, di tahun 1920. Pemimpinnya pada saat itu bernama Semaun. Ya, wakilnya bernama Darsono. Darsono dari Solo, Semaun dari Surabaya. Semaun dulu tokoh Sarekat Islam. Dan orang bertanya, kenapa Sarekat Islam menyeberang ke sana menjadi PKI? Sebab pandangan Islam dengan pandangan komunis sama di dalam hal menyejahterakan banyak orang. Anti kapitalis. Namun perbedaan mendasar antara Islam dan komunis, ya, Islam itu berketuhanan, sedang komunis itu ateis. Islam itu tidak membenarkan kezoliman sekecil apapun. Bahkan anjing yang kehausan tidak harus ditolong dan menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Sedangkan komunis tidak mengenal yang namanya zolim demi untuk kepentingan partai. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jamaah sekalian, menyeberangnya atau jadi ateisnya atau ilhadnya seorang muslim, ya, seperti ini ikhwan. Ini erat kaitannya dengan amalan dan pengetahuan serta agama. Makanya di sini perlu kita ketika membahas Islam, penting masalah ekonomi Islam, penting mengenai politik Islam, penting tentang strategi umat Islam, penting tentang sosial Islam. Namun dari semua yang penting itu, yang terpenting diajarkan adalah tauhid. Kenapa tauhid? Dan inilah kenapa alasan Nabi SAW dirayu oleh Al-Walid bin Mughirah, wahai Muhammad, kau ingin kekuasaan, kami jadikan engkau raja. Kau ingin uang, kami jadikan engkau orang yang paling kaya. Jadi semua kontrak engkau ambil saja. Biar orang ini tinggal subkon. Tapi Nabi tolak semua itu. Kau ingin wanita, nikahi saja siapa yang kau inginkan. Semua syahwat, semua energi, semua sumber daya ini ditolak mentah-mentah oleh Nabi SAW. Andaikan matahari kalian berikan padaku di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, tidak akan kutinggalkan jalan ini, dakwah ini. Kalau itu dakwah apa yang Nabi ingin pusatkan? Dakwah tauhid. Menanamkan keimanan. Sebab ini kuat. Kalau kita mendakwakan Islam ini cuma ekonomi, cuma pemerataan sosial, tawaran komunis lebih berharga, lebih menggiurkan. Maka tidak heran Semaun berpaling arah di situ. Dan memang orang mengira bahwa masuk komunis ini, Ustadz, ini kan cuma ajaran tentang kemakmuran rakyat. Di dalam hati kami ini iman, bahkan kami ini haji. Betul, tidak akan ada antum lihat orang yang religius kecuali para penganut komunis. Dan ini bukan perkataan saya. Coba baca kumpulan pidato dan tulisan prawira negara. Siapa namanya? Yang pernah jadi presiden negara darurat ini. Syafruddin. Antum baca tulisannya Syafruddin prawira negara, dia menyebutkan, saya heran, baik komunis yang Kristen ya di barat maupun komunis yang Islam yang ada di Indonesia, rata-rata mereka ini religius. Ya, sangat taat kelihatannya. Namun seperti itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab bukan itu pentingnya. Pentingnya itu ketauhidan. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada bunga rampai sejarah ini. Atas anjuran Uni Soviet, Rusia pada saat itu, ya, berubahlah Partai Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia
apa? Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian pemimpin mereka yang mereka tunjuk belakangan adalah Muso dan Alimin. Antum ingat ini nama Muso dan Alimin. Sebab di zaman Hindia Belanda dia muncul, di zaman Islam pun mereka muncul. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kalau antum bertanya, Ustaz, bagaimana pengkaderan PKI? Bagaimana pengkaderan komunis? Sama dengan kita orang ini jaga kader mahasiswa, jaga iko dauro baru mutarbiah doran dan seterusnya. Jamaah sekalian, mereka menghalalkan segala cara. Ya, kalau ada orang berpengaruh, dipaksa, kalau dipaksa masuk komunis dia bisa ikut dengan terpaksa, ancam. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang terang-terangan menolak komunis diculik, dibunuh, dan itu banyak terjadi. Ya, yang menolak komunis diculik, dibunuh, sehingga antum tidak akan heran kenapa jenderal dibunuh, kenapa jenderal diculik. Sebab itu protap. Siapapun yang menghalang culik dulu, walaupun penculikan itu tidak identik dengan pembunuhan. Kadang-kala diculik, persekusi, tekan, beri pemahaman. Oh, sudah tercuci otak, sudah lepas jo. Penting dia paham. Ya. Makanya Salim Said sendiri saya melihat bahwa dia mengatakan penculikan jenderal itu sebenarnya bukan tujuan membunuh. Itu kecelakaan saja. Karena bisa saja dengan penculikan tersebut, interogasi, cuci otak, dan sudah pengkondisian, dan seterusnya. Dan ini menyebabkan mereka banyak ya jumlah dan pengikutnya. Bahkan penjebakan. Yang penting ente tanda tangan dulu. Hari ini tanda tangan. Sudah, minggu depan datang kamari, nama antum terdaftar sebagai anggota. Antum menolak tidak? Baru tanda tangan siapa ini? Perasaan kemarin saya tanda tangan, tapi saya tidak tahu apa itu. Nama pun tidak ada. Jamaah sekalian dirahmati Allah, banyak hal seperti itu. Orang-orang yang terlibat menjadi komunis, banyak yang mengatakan, Ustaz, kita orang dijebak. Ya, bahkan kadang-kala antum buruh atau antum petani, so dikirim alat-alat pertanian semua. Ya, tinggal ambil KTP. Baru antum sudah terdaftar sebagai anggota. Kita mengelak? Tidak. Itu pacul ente so pakai kan? Parang antum so pakai kan? Baru kasih bolang, so tidak bisa lagi dikembalikan. Maka orang dijebak. Kalau istilah jebak-menjebak ini, tanya sama pengedar narkoba, bagaimana mereka menjebak korban. Dia lebih licik daripada kelicikan komunis itu sendiri ketika ya mengkader orang. Ini sebagai gambaran jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah pimpinan Muso dan Alimin ini, di tahun 1926 mereka melakukan kerusuhan besar-besaran. Dan antum akan bertanya, apa itu motif di balik kerusuhan, Ustadz? Apa di balik pembakaran terhadap pabrik, perusakan properti Belanda? Saya panggil dulu antum sebagai ayah sekarang. Kita punya ayah, kita ini ayah, bukan ayah anda kepala desa, bukan. Antum ayah. Kita punya anak-anak kecil di rumah. Ada beberapa anak kecil kita minta permen, minta coklat. Kita larang, jangan nak, mau habis gigi. Itu anak kadang-kala kalau tidak suka, dia lempar semuanya. Semua baju yang dilipat ibunya, dia rombak. Pak! Permen, coklat. Bisa dipahami kan? Kita tangan, tidak usah. Pokoknya nangis, macam-macam dibuat. Akhirnya ayah dan ibunya ingin tenang. Oke lah kalau begitu, orang sompi beli permen. Sompi beli coklat. Bisa anda pahami? Tujuannya tercapai sesudah kerusakan. Bisa dipahami? Yang diinginkan oleh komunis di tahun 1926 melakukan kerusuhan besar-besaran terhadap Hindia Belanda adalah menekan pemerintahan pada saat itu. Kapitalis rubah untuk menjadi sosialis atau akomodir kami-kami ini di dalam partainya. Sebenarnya kan seluruh, dan kalau hari ini istilah seperti itu so ada. Bikin kerusakan dulu untuk mencapai tujuan, hari ini istilahnya teror. Teror dulu untuk mencapai tujuan. Atau seperti penculikan, ya, penyanderaan. Itu yang terjadi semua. Kalau antum lihat kasus penyanderaan atau apa, ada tujuan yang merupakan tuntutan mereka.
ya, penyanderaan, penculikan, teror dan kerusuhan, semua ada tuntutan di balik itu. Dan ini tuntutan daripada musuh, alimin, serta komunis pada saat itu apa? Ya, ingin supaya pemerintahan kapitalis Belanda pada saat itu berganti dengan pemerintahan sosialis. Namun oleh rezim penguasa pada saat itu, pemberontakan itu jamaah sekalian bisa diatasi. Tahun 1926. Dan saya sedang berbicara ini, bapak-bapak pegang gadget, boleh antum searching semua yang saya buat ini. Kurang kayu Ustaz kurang jaga karang ini, belum minum kopi ini. Belum minum kopi sekarang, minum lagi. Fadal bismillah. Baik, pemirsa di rumah, Wahda TV Gorontalo, silakan antum bertanya, dan juga pendengar saya di audio saya. Insyaallah di sela-sela kajian ini saya akan menjawab pertanyaan dari antum insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustadz lanjut saja kajiannya insyaallah. Baik, saya menyapa Ustadz Kisman Nastar, Masya Allah, dari ujung Sulawesi, ujung Indonesia bagian utara. Ya, dari Miangas, Talaut, Masya Allah, hadir. Ada Pak Sofian Balu, jauh sekali ini Masya Allah. Beliau memantap saya, lagi nonton acara. Ya. Dan ada Pak Al-Ain Monoarfa, Barakallahu Fik. Pak Andi Harvin, ada pertanyaan bagaimana dengan ada orang yang berpaham komunis, ya, komunalisme, akan tapi ia juga berketuhanan, ya, bukan memiliki paham ateisme. Insya Allah nanti saya akan bahas dan sebagian telah saya katakan tadi itu. Pak Amin Dali juga Masya Allah hadir langsung, dan semua ikhwan ini saya sebut satu persatu, tak kurang DP durasi kajian ini. Ahlan wa sahlan kepada antum semua yang telah like, share dengan acara ini, dengan 19 penonton saya langsung dan ada 7 penonton saya di audio. Ada Ibu Febriani, ada Pak Jumadil Abu Fatur, ada Ibu Ningsi Usman, ada Ibu Nurul, ada Pak Idi Amin, ada Intan Motor, ada Pak Tahir, dan Pak Rizal Hamzah. Masya Allah, jazakallah khair. Kita lanjut lagi sampai di mana tadi? Di tahun 26. Pemberontakan Musso dan Alimin terhadap Hindia Belanda, tuntutannya itu. Ganti pemerintahan komunis, ganti pemerintahan kapitalis dengan yang berpaham sosialis, komunis. Khususnya yang ada di Nusantara. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan kita, ya, untuk menjawab kepada anak-anak PKI. Ketika mereka mengatakan kami pernah memberontak Hindia Belanda di tahun 26, di tahun 17, mobilisasi buruh dan tani. Kita katakan, antum tanya dorang tujuan apa? Tidak ada isu merdeka pada saat itu. Tidak ada isu mengusir Belanda pada saat itu. Isu mereka apa? Adalah mengganti pemerintahan. Jadi tetap penjajah, melanggengkan penjajahan, dan itu akan makin terjawab sesudah kesininya. Maka di tahun 26, pemberontakan Musso dan Alimin ini dipatahkan oleh Belanda. Musso ditangkap dan Alimin. Namun keduanya dibuang ke Rusia, Uni Soviet. Di Rusia mereka bebas, diberi rumah, diberi gaji, diberi kehidupan. Dan Alimin. Sedangkan pengikut mereka ada 13.000 buruh tani seluruh Indonesia. Ditangkap habis-habisan oleh Belanda. Ada yang dibunuh, ada yang digantung, ada yang kerja paksa. 13.000 orang tercatat sebagai pekerja paksa. Bekerja sampai di Papua, sampai di Irian. Jadi sekali lagi yang menanggung akibat daripada pemberontakan siapa? Rakyat kecil. Dan ini yang harus disadarkan kepada rakyat. Komunis ini memang ujung-ujungnya membuat kita kudeta, memberontak. Tapi sesudah pemberontakan itu yang akan tanggung bukan orang lain. Makanya ketika orang mengatakan bahwa jumlah pengikut komunis di tahun 65 ada 3 juta, 1 juta yang disembelih. Tinggal 2 juta yang hidup. 1 juta ini ikhwan kalau darah itu sekali ditumpahkan sampai di bitis. Tapi itu semua orang-orang kecil, ya, rakyat, ya, petani, buruh. Tapi kemakan komunis.
Muhammad Hatta pernah bilang, dan itu dicuplik di film 30 SPKI. Ya, ketika mahasiswa itu mengatakan, kami akan sejahterakan orang. Kami akan buat kesejahteraan kepada manusia. Karena menurut Muhammad Hatta, komunis tidak akan hidup ketika rakyat itu sejahtera. Dan memang benar, hanya di negara-negara yang miskin tumbuh subur komunisme itu. Antum lihat bagaimana antrian orang beli beras, beli minyak, ya, dan bagaimana susahnya pada saat itu. Yang dijanjikan komunis, terutama di tanah Jawa yang besar-besar hartanya itu apa? Para kiai, para priai, ya, para ningrat, termasuk kiai juga banyak besar tanahnya. Maka dihasut orang, termasuk tanah-tanah kiai, orang merampas semua. Ya, yang disebut dengan revolusi agraria. Orang mau ambil semua dorang harta, bagi-bagi, ditarik untuk negara, dikembalikan kepada kita rakyat yang menikmatinya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 13.000 orang Indonesia, orang Hindia Belanda pada saat itu menjadi korban dari pemberontakan Alimin dan Musso itu. Dan antum jangan bertanya, jumlah 13.000 ini cukup untuk mengintimidasi siapa saja. Siapa yang anti komunis bakal siap-siap, mau diculik, dibunuh, disabotase dan seterusnya. Syukur-syukur saya hari ini tidak ada komunis insya Allah. Mudah-mudahan aman sentosa. Ya. Kalau ada komunis di Facebook dia hack lagi ini ke siaran langsung siang ini. Tuh, ada yang bertelepon. Mudah-mudahan bukan sabotase. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru cumu. Iya. Jangan bawa telepon siaran langsung ini. Siaran langsung sekarang, jangan telepon. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada kajian kita di tahun 1927, ya, setahun sesudah pemberontakan Musso, akhirnya PKI dibekukan oleh Belanda, dilarang, menjadi organisasi yang terlarang. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, TAP MPRS itu yang mau hendak dicabut di zamannya Gus Dur, ya, itu tinggal ulus pelarangan tentang komunisme itu pelarangan kedua di bawah kolong Nusantara ini. Pelarangan PKI yang pertama adalah sudah dari zaman Hindia Belanda di tahun 1927. Ketika Musso memberontak. Maka di tahun 27 ini, ya, jemaah sekalian, dibekukan partai PKI dan tidak ada lagi istilah PKI di Hindia Belanda pada saat itu. Cuma ajaran ini hidup di bawah tanah. Ya, underground, menjadi organisasi bawah tanah. Maka 10 tahun kemudian, dari tahun 27 ke tahun 37. Jamaah sekalian dirahmati Allah, di tahun ke-37, entah mengapa sebabnya, mungkin juga tekanan dari orang-orang komunis Belanda, yang ada di tanah Belanda, Musso dan Alimin itu diizinkan kembali ke Indonesia dari Rusia. Itu di tahun 37. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kembalinya Musso dan Alimin di tahun 37, ya, mereka langsung menyusup, ya, temui, ya, kantong-kantong basis-basis mereka, ya, konsolidasi kekuatan mereka dan membentuk kekuatan di bawah tanah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini di tahun 37 kembalinya Musso. Namun sayang jamaah sekalian, sesudah tahun itu 37 memasuki tahun 40, bangsa kita jamaah sekalian, ya, mulai terlibat dengan perang Asia Timur Raya. Ya, ketika Jepang berusaha menghalau sekutu, perang dunia kedua kan, mulai masuk perang dunia, ya, dan mulai masuk perang dunia kedua, Jepang tiba di Indonesia. Ya, Jepang tiba di Indonesia yang disambut baik seperti tuan atau saudara saudara tua oleh kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ternyata di balik Jepang itu Romusa, pekerja paksa dan lebih berat daripada Belanda itu sendiri. Bangsa kita jamaah sekalian menghadapi Jepang, tidak ada jemaah sekalian andil ataupun heboh-heboh apa peranan PKI mengusir Jepang.
Dan itu antum lihat, diam. Justru yang terjadi jamaah sekalian dirahmati Allah, sehingga lahirnya Tentara Keamanan Rakyat itu siapa? Hingga terlahir TKR itu siapa? Siapa pemimpinnya? Sudirman. Pemimpinnya adalah Sudirman. Ya, dan siapa Sudirman? Guru madrasah. Maka guru-guru madrasah, istilah hari ini ustadz-ustadz, mengkondisikan masyarakat, ya pemuda, untuk jamaah sekalian dirahmati Allah, menyiapkan diri, angkat senjata, dan mengusir penjajah. PKI dan buruhnya mana? Tahun 37 Alimin masuk ground. Kalau seandainya Alimin dan Muso menjadi jabang bayi ataupun memimpin pergerakan, mungkin antum akan catat bahwa mereka juga adalah pahlawan. Seperti mungkin tuduhan kepada Syafruddin hari ini, kepada Nasir, ya, walaupun gelar pahlawan itu susah sekali mau disematkan kepada mereka karena pemberontakan kan, tapi paling tidak ada orang yang akan mendustai Nasir dan Syafruddin adalah orang yang berperan terhadap Republik. Sebab walau bagaimanapun Syafruddin prawira negara mau dia diidentikan dengan PRRI, ya kan? Tetap orang tidak akan bisa menyangkal bahwa dia satu-satunya presiden dalam keadaan negara darurat. Pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI. Ya. Dan kita juga walaupun mengaitkan antara Nasir dengan PRRI, kita juga tidak akan bisa menafikan perjuangan Nasir bahwa kalau bukan mosi integralnya Nasir, maka negara kita ini akan terbelah-belah menjadi RIS, negara Islam Serikat yang terpecah-pecah menjadi negara federal. Tidak ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ini. Kalau tidak ada NKRI, tidak ada isu di Gorontalo untuk menggolkan seorang gubernur. Karena NKRI. NKRI itu dari mana? Dari Nasir. Menolak RIS itu. Jamaah sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peran PKI di zaman Belanda kita sudah lihat, bukan mengusir Belanda, tapi melanggengkan Belanda hanya berganti pemerintahan dari kapitalis menjadi sosialis. Dan itu poin yang ingin kita sampaikan risalah siang hari ini. Di zaman Jepang, mana peranannya? Kalau tidak kita akan hormat pada Musso dan Alimin. Kalau memang mereka mengusir Jepang. Tapi ternyata tidak ada. Nah, makin dekat ke tahun 45, makin antum bingung mencari di mana PKI. Hilang. Musa cuma muncul di tahun 37, sudah itu tenggelam. Kemana? Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga kehilangan itu PKI. Mana dia? Malah sudah dibentuk BPUPKI. Sudah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia ad hoc itu antum coba cari mana orang-orangnya di dalam. Ketika merumuskan Pancasila, hanya orang nasionalis dan orang religius yang ada di dalam itu. Siapa? Ya, mereka-mereka yang merumuskan Pancasila itu. Ya, kita tahu Muhammad Yamin, Soekarno, Supomo, orang nasionalis. Bahkan di akhir pembacaan formatur itu Muhammad Yamin mengatakan, dan ini kata-kata yang antum bisa lihat. Masih ada notulen dari rapat BPUPKI itu. Dari notulen si rapat itu, apa kata Muhammad Yamin? Sesudah perdebatan sengit antara kaum nasionalis dengan kaum religius, bla bla bla, akhirnya merumuskan tentang Pancasila dan undang-undang dan undang-undang dasar tahun 45 itu. Tidak disebut perdebatan dengan komunis. Kalau komunis hadir, tidak ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari mana sila ketuhanan yang Maha Esa? Soekarno mendudukkan di urutan yang ketiga. Muhammad Yamin di urutan kelima. Di urutan yang kelima. Supomo tidak mencantumkan ketuhanan. Tapi ketuhanan yang Maha Esa ada dalam sila pertama. Peran siapa? Memang kalau untuk membuktikan, arsip ini cuma ada 3 arsip. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Ya. Namun kita yakin di dalam panitia persiapan BPUPKI yang merumuskan Pancasila dan undang-undang itu ada 3 kiai di dalamnya. 3 kiai inilah yang kita curigai memasukkan sila pertama itu adalah ketuhanan.
ya, Wahid Hashim, kemudian Kahar Muzakir, dan Agus Salim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Sehingga kita kehilangan PKI di tahun 65. Ketika merumuskan Pancasila, merumuskan undang-undang. Dan ini terjawab sudah tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat. Proklamir kemerdekaan sudah tidak berbilang bulan. Hanya berbilang minggu. Ada yang menyebut cuma 1 minggu. So muncul orang-orang komunis yang dari Rusia. Karena ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, kaget Rusia. So merdeka. Seminggu kemudian pulanglah Musso. Pulanglah Alimin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pulang orang-orang komunis ke Indonesia. Mereka datang menghadap Soekarno. Mereka datang ke tokoh-tokoh Islam, tapi tidak dianggap. Artinya ente tidak bekerja, baru ente minta apa? Mereka datang ke Soekarno, artinya bagi kamar, kalau orang pambar rokok, kasih kamar rokok dulu. Iya kan? Soekarno tidak berkasih. Datang ke orang Islam, tokoh-tokoh Islam cuma agak bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah. Ini berkat rahmat Allah ini. Bukan ada Rusia, bukan ada Jepang. Makanya Musso jamaah sekalian dirahmati Allah, dan itu dicatat. Bahwasanya Musso datang kepada Soekarno, mengatakan kepada Soekarno, jamaah sekalian dirahmati Allah, kata Musso, tolong Indonesia. Musso datang kepada Soekarno 5 September tahun 48. 5 September tahun 48. Musso datang kepada Soekarno, bilang Soviet akan bela Indonesia. Makanya, ya artinya jadikan Soviet sebagai backup dari negara itu. Itu ditolak oleh Soekarno. Karena negara kita berdaulat, bukan bantuan negara lain, sehingga kita merdeka. Maka sesudah tahun 45, 17 Agustus 45 ketika Musso datang, Alimin datang, ini dicuekin oleh orang Islam. Dicuekin juga oleh Soekarno. Apa perannya? Baru ente mau minta menteri, ente mau minta kepala dinas, bukan tim sukses. Tidak mau dapat tender. Minta maaf, saya cuma sekedar membahasakan supaya antum paham situasi sekarang kan kadang-kala memang cuma tim sukses yang dapat DP tender. Walaupun itu subkon. Bismillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Apa yang dilakukan dengan dicuekin ini? Tidak dianggap ketika mereka datang. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Musso dan orang-orangnya langsung membangunkan sel tidur mereka. Terutama Angkatan Pemuda Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, API dan AMRI di Tegal. Apa yang dilakukan API, AMRI, ya, pemuda-pemuda komunis pada saat itu, sama dengan anak kecil yang Ustadz bilang tadi. Kalau nih anda mau kasih permen, apa yang dilakukan? Di basis mereka di Tegal, mereka culik para lurah, kepala desa. Mereka bunuh camat. Ya, mereka tangkap para ustadz, para ulama. Artinya nasionalis dan religius ditangkap. Ini untuk tingkat desa. Bikin mereka teror. Dan teror-teror PKI ini ikhwan terjadi juga di Madiun, Magetan, Ponorogo, ya, Kudus, Rembang, Pati, Blora. Semua jatuh ke PKI. Ya. Bukan hanya lurah, ulama ikhwan. Mereka berani juga sama tentara dan polisi. Dan saat itu antum lihat bagaimana kita itu masih bayi. Baru merdeka Agustus 45. Masih bayi begitu, kita sudah berhadapan dari dalam, sampai aparat-aparat dilibas semua oleh PKI. Jamaah sekalian dirahmati Allah, atas ulah penculikan, pembunuhan, ya, terhadap tokoh-tokoh pemerintahan, ya, ulama dan juga tentara serta polisi kita, makanya Soekarno jamaah sekalian, ya, akhirnya panggil dorang. Artinya panggil lagi, panggil ulang. Negara dalam keadaan lemah. Dan ini tercatat ikhwan. Antum lihat Gubernur Jawa Timur, Mas Aryo Suryo diculik.
dibunuh. Artinya penculikan dan pembunuhan itu sampai tingkat gubernur. Dan kalau gubernur dibunuh, ini tidak membuat kaget presiden. Ya, Kolonel Marhadi di Madiun, kolonel, ketika dia tidak pro PKI, ya, maka tentara yang berpangkat kolonel ini pun dibunuh. Ya, maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ulah dari PKI di zaman dari sesudah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Afwan, saya mau tambah lagi sedikit supaya kita paham bagaimana situasi kebatinan pada saat itu. Karena kadang-kala kalau kita baca sejarah, gambar, cuma orang bakal lain kuat. Ya. Tapi coba kalau antum hidup di zaman itu. Ya. Di Banten ada namanya C. Muhammad. Ini bukan C. Guevara ini. Ya. C-nya Mamat, C. Mamat namanya. C versi Indonesia. Ya. Bukan C. Guevara ini. Dia dulu menjadi anggota atau ketua KNI, Komite Nasional Indonesia. Ya, dia bikin Dewan Perwakilan Rakyat Serang di Banten. Yang dilakukan oleh C. Mamat yang berhaluan komunis, dia rebut Banten. Ya, bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, mereka punya pasukan yang sangat ditakuti namanya Ubel-Ubel. Ya, dia ambil kekuasaan pemerintahan, dia rebut dari Bupati Agus Padmanegara. Ya, dibunuh, diambil. Ya, begitupun ulah Api dan Amri di tempat-tempat yang lain. Ya, Bupati Lebak Raden Hadiwinangun dibunuh di jembatan Sungai Cimancak. Ya, jadi ulah dari komunis ini, ikhwan, sesudah merdeka kita, pejabat-pejabatnya, tentaranya, ulamanya, santrinya, kalau bukan diculik, dibunuh. Siapa yang dirasa merupakan sandungan yang dilakukan. Maka semua ini, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat Soekarno yang saat itu sebagai presiden, ini berbilang bulan ini, baru bulan Agustus kemarin, panggil itu PKI. Artinya ini negara sangat darurat. Belanda belum tentu dia artinya tidak mau kembali. Dan terbukti tahun 48 kan kembali lagi melakukan agresi itu Belanda. Dan mereka sudah merenge-renge dan bikin keonaran, minta kekuasaan. Maka Soekarno panggil. Ya. Inilah jamaah sekalian di tanggal 21 Oktober 1945, ya. Artinya Soekarno bolehkan PKI untuk deklarasikan, maka di tanggal 21 Oktober 1945 akhirnya PKI yang sudah dibubarkan oleh Belanda tersebut, ya, kembali dideklarasikan di Indonesia tanggal 21 Oktober 1945. Jadi partai ini sesudah dibekukan Belanda tahun 27 ya, tadi saya sebut, tahun 45 kembali mereka deklarasikan pada tanggal 21 Oktober. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Soekarno atas penculikan pejabat-pejabat serta keonaran di masyarakat itu, apa yang beliau lakukan? Beliau legowo menjadi presiden, Muhammad Hatta menjadi wakil, tapi Perdana Menterinya, ya, diberikan kepada Amir Syarifuddin Harahap. Artinya ini cuma yang ada bikin bakal ini kan kekuasaan. Boleh Jo, dikasih mereka Perdana Menteri. Amir Syarifuddin Harahap. Dan apa yang terjadi, ikhwan? Ketika mereka menjadi Perdana Menteri, maka yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin, jamaah sekalian, dia lucuti, dia ganti pejabat pemerintahan, bahkan ya
di kemiliteran dengan orang-orang yang berpihak dengan dia. Siapa yang mau larang? Mereka pemerintah, mereka Perdana Menteri. Bisa dipahami, ikhwan? Dan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, para ulama telah mendesak Soekarno. Tapi Soekarno backing bagaimana? Untunglah ada konferensi, ada perjanjian, ada musyawarah dengan Belanda yang dikenal dengan Perjanjian Renville. Ya, di tahun 48, yaitu 17 Januari 48. Indonesia mengutus Perdana Menterinya Amir Syarifuddin Harahap dalam konferensi Renville itu. Ternyata hasil konferensi Renville merugikan Indonesia. Membuat Belanda bisa masuk lagi ke Indonesia. Maka hal ini dinilai sebagai pengkhianatan. Makanya waspada ikhwan. Kalau antum pejabat, jangan sampai kebijakan antum merugikan negara dan diindikasikan sebagai pengkhianatan. Maka yang terjadi, orang-orang mendesak Soekarno, para ulama mendesak Soekarno, ya, Soekarno akhirnya mengambil mandat lagi Perdana Menteri, ya, diambil lagi, dicabut, ya, Perdana Menterinya Amir Syarifuddin itu, Harahap. Sebagai gantinya, Soekarno menyerahkan kabinet pemerintahan kepada Hatta. Hatta naik tahta sebagai wakil presiden dan juga Perdana Menteri. Yang dilakukan Hatta adalah membersihkan unsur-unsur komunis. Makanya ada kebijakan Hatta yang disebut dengan RERA. Apa? RERA. RERA itu namanya reorganisasi, rasionalisasi. Orang tahu Hatta itu ekonomi. Dia bilang tentara tak lalu banyak sekarang. Pegawai negeri tak lalu banyak sekarang. Makanya program RERA kasih cuti pegawai, ya, memecat banyak tentara dan polisi. Tapi tahukah antum siapa yang Hatta bersihkan itu? Unsur-unsur komunis yang tadinya dimasukkan oleh Amir Syarifuddin. Ya, maka penyusupan di pemerintahan, penyusupan di militer dan polisi ini dibersihkan oleh Hatta dalam kabinet yang dinamakan RERA. Marah PKI terhadap Hatta. Dan ini jamaah sekalian, saya tidak bisa bersambung karena kita dipisahkan oleh waktu. Insya Allah kajian ini suatu saat kalau memang antum merasa menarik, saya mau sambung. Tapi kalau tidak, masuk di pembahasan yang lain. Ya, karena kita masih sampai di tahun 65. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.